Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa reguler kelas malam. Mohon maaf sebelumnya, selama seminggu kemarin saya masih belum bisa mengajar dan baru bisa mengajar lagi Kamis ini. Tapi harusnya hari ini harusnya live streaming, saya tidak bisa karena masih ada keperluan. Di minggu kedua kita akan membahas mengenai konsep kelas dan objek. Dulu di pemrograman lanjut saya sudah mengenalkan bagaimana membuat kelas dan membuat objek. Nah, kita lanjutkan di PPO ini, kurang lebih hampir mirip, cuma codingnya saja yang berubah. Jadi di pemrograman itu ada dua paradigma, yaitu ada yang namanya prosedural dan satu lagi namanya object oriented. Jadi kalau prosedural itu urut, selalu urut. Jadi kalau prosedural ini selalu urut. Konsep pemrograman berbasis proses. Proses terjadi secara sekuensial atau berurutan dan dapat dibagi menjadi beberapa prosedur, atau kita menyebutnya di pemrograman Java adalah metode. Sementara kalau object oriented itu yang bagaimana? Object oriented itu adalah konsep pemrograman yang berbasiskan objek. Jadi nanti kita membuat kelas, di dalam kelas kita membuat objek-objek tertentu, di mana objek ini bisa kita panggil di kelas lain yang membutuhkan. Menemukan objek-objek di dalam permasalahan dan mendefinisikan keterkaitan antar objek-objek tersebut. Jadi di OOP ini pemrograman yang memandang elemen-elemen dalam sebuah kasus sebagai sebuah objek. Contoh, dulu di pemrograman lanjut saya membuat kelas yang namanya mobil, di mana mobil ada roda, ada warna, ada pabrikan. Nah, objeknya adalah Honda, terus kemudian Toyota, kemudian Suzuki, gitu. Jadi objeknya ini adalah instansiasi dari sebuah kelas. Mobil Suzuki, mobil Toyota itu kurang lebih memiliki roda, merek, ataupun warna, di mana dia mengambil objek atau variabel-variabel dari induknya, yaitu induk kelasnya adalah induk mobil tadi. Jadi di dalam objek terdapat yang namanya state sama behavior. State itu disebut dengan atribut atau field. Sementara kalau behavior itu disebut dengan action atau method. Behavior itu sama dengan method, sementara state saya biasanya nyebutnya dengan atribut atau properties. Contoh dari objek di pemrograman lanjut tadi seperti yang saya bilang, kita buat objek dari kelas mobil, di mana di kelas mobil ini memiliki state atau properties, yaitu pabrikan, tipe, sama warna. Behaviornya, method atau actionnya, dia bisa bergerak maju, bergerak mundur, sama parkir. Ingat, ini adalah kelas induknya, yaitu kelas mobil. Dari mobil kita berikan contoh lagi yang namanya matriks. Matriks memiliki properties atau state berupa baris, kolom, ataupun elemen. Metodenya atau actionnya, kita bisa melakukan transpose, bisa mengisi value dari matriksnya, bisa melakukan operasi perkalian, penjumlahan, ataupun yang lain-lain. Kita ambil yang simpel saja dari mobil. Kenapa tidak saya contohkan di matriks? Karena matriks ini berkaitan dengan array. Kalau kalian masih belum paham array secara general, nanti pasti kesulitan. Saya ajarkan dulu di bagian kelas mobil ini, sama seperti di pemrograman lanjut.
Oke, kita contohkan juga di sini adalah manusia. Jika melihat manusia sebagai mahasiswa, maka mahasiswa ini memiliki ciri-ciri, yaitu ada name, ada nama, ada angkatan, ada prodi. Nah, nama kelasnya adalah mahasiswa. Nanti objeknya bisa berupa nama dari mahasiswa tersebut. Name, nama, angkatan, dan prodi. Ini katakanlah Tono, instansiasi objek dari mahasiswa, di mana Tono memiliki name, memiliki nama, memiliki angkatan, ataupun memiliki prodi. Terus manusia yang bernama Ani. Ani saya turunkan dari kelas mahasiswa, otomatis dia akan memiliki name, nama, angkatan, sama prodi. Kelas merupakan definisi abstrak dari sebuah objek, di mana kelas ini mendefinisikan struktur, atribut, dan behavior dari objeknya. Kelas dapat dikatakan sebagai sebuah blueprint atau template dari objek. Kalau saya ngomong biasanya adalah emaknya. Nah, emak ini akan menurunkan sifat ke anaknya. Dengan menggunakan sebuah kelas, kita bisa membuat banyak objek dengan bentuk yang serupa, tapi state-nya berbeda-beda. Pembuatan objek dari sebuah kelas disebut dengan instansiasi. Ingat, pembuatan objek dari kelas disebut dengan instansiasi, sementara pemberian value pada suatu atribut disebut inisialisasi. Sebagai contoh, di sini saya ilustrasikan adalah kelas mobil, di mana kelas mobil ini memiliki state, yaitu pabrikan, tipe, sama warna. Kemudian behaviornya dia bisa bergerak maju, mundur, sama parkir. Kita akan buat objek dari situ. Objeknya kita instansiasi menjadi mobil 1 sama mobil 2. Mobil 1 sama mobil 2 ini memiliki parent atau emak, yaitu mobil yang warna kuning ini. Otomatis mobil 1 sama mobil 2 dia akan memiliki karakteristik kurang lebih sama seperti emaknya, yaitu memiliki state, memiliki behavior. Memiliki state, memiliki behavior. State-nya yaitu pabrikan, tipe, sama warna. Pabrikan, tipe, warna. Pabrikan, tipe, warna. Sama behaviornya juga akan sama seperti emaknya. Maju, mundur, parkir. Maju, mundur, parkir. Maju, mundur, parkir. Aturan penulisan ini sebenarnya tidak wajib, tapi disarankan. Dapat diawali dengan huruf atau dolar atau underscore, tapi diusahakan untuk tidak menggunakan dolar atau underscore. Setelah karakter pertama boleh diikuti angka, tidak boleh ada spasi dalam penulisan objek. Jika terdiri dari satu kata, maka semuanya ditulis huruf kecil. Namun jika ada lebih dari satu kata, maka kata kedua dan seterusnya diawali dengan huruf besar. Misalnya makan nasi. Nah, huruf M untuk makan, M-nya kecil, nasinya itu gede kalau tidak dikasih spasi. Aturan penulisan kelas sama dengan nomor 1 dan nomor 3. Setiap kata diawali dengan huruf kapital. Makanya dulu saya sarankan oleh teman-teman untuk membuat kelas itu dari huruf depannya harus kapital, karena ketika membuat objek, kalau kalian males nulisnya, kalian menggunakan autocomplete, nama objeknya diambil dari nama kelas tapi huruf depannya menjadi kecil. Contoh, mobil balap, mobil balap, mobil balap karung. Nah, kalau tidak ada spasi, kalian bisa menulisnya menjadi satu dengan huruf depan yang kata kedua yaitu besar. Oke, kita akan membuat coding untuk kelas mobil. Bentar, saya slide dulu. Saya geser. Kita akan buat kelas yang namanya mobil. Untuk membuat project di NetBeans, silahkan ditekan di sini, File, New Project. Terus kemudian di sini ada pilihan banyak banget, ada Maven, ada Gradle, ada An. Maven itu biasanya digunakan untuk project yang online,
ataupun Gradle biasanya digunakan untuk project online. Jadi kalian tidak perlu bingung-bingung download dependensi. Dependensi itu apa sih? Dependensi itu adalah requirement library yang dibutuhkan untuk membuat sebuah project. Misalnya kalian kalau bikin aplikasi Android, biasanya dia akan menggunakan Java with Gradle di Android Studio. Kita pakai Javaan saja yang enggak online. Jadi kita bikin aplikasi di Java with an, kemudian pilih Java application, tekan next. Oke, setelah tekan next, di bagian project name ini kalian kasih namanya projectnya, katakanlah project 02 PR02 kita. Terus kemudian kita browse, kita simpan projectnya, katakanlah di drive yang pengen kita gunakan. Di sini saya simpan di D. Terus kemudian di bagian project, oke. Terus kemudian saya taruh di Java project dan saya taruh di PBO regular malam open. Nah, kita kasih nama PR02. Oke, pada bagian create main class nggak usah dicentang supaya tidak membuat kelas default. Kalau dicentang ini akan membuat kelas default dengan nama PR02.mainClass gitu. Kita uncheck saja, kemudian tekan finish. Oke. Kalau sudah selesai, perhatikan di bagian sini ada gambar kayak copy. Ini adalah project yang kita buat tadi dengan nama PR02. Kemudian untuk ngodingnya kita taruh di bagian source package. Nah, kalau di pemrograman Android biasanya kalian menemukan com.apa. Kita akan bikin struktur seperti itu dengan cara klik kanan new Java package. Kita berikan com, kemudian kita kasih developernya, katakanlah saya Saiful, terus kemudian tugas 02 gitu ya. Oke, kita tekan finish. Otomatis di sini akan membuat com source.saiful.tugas02. Itu artinya apa? Nanti codingnya akan diletakkan dengan struktur variabel yang atas sendiri folder com, bawahnya ada folder Saiful, bawahnya lagi ada tugas 2. Maka dia akan dimasukkan di tugas 2. Untuk mengetahui caranya bagaimana, klik kanan nama projectnya, kemudian tekan properties. Ini properties. Di bagian sini, di bagian project folder kalian copy. Oke, Ctrl copy, Ctrl C. Kemudian buka Windows Explorer kalian. Kalian paste saja di sini. Nah, dah. Di bagian sini, di bagian source src pasti ada folder namanya com. Nah, tadi seperti yang saya bilang ada folder yang atas sendiri com. Kemudian di dalamnya ada folder yang namanya Saiful, di bawahnya lagi ada folder yang namanya tugas 02. Lihat ini com Saiful, kemudian tugas 02. Nah, nanti akan disimpan filenya di dalam sini. Oke ya, kita buat dulu kelas, klik kanan com Saiful tugas 02, klik kanan new Java class. Kita kasih nama yaitu kelas mobil. Ingat huruf depannya kapital, huruf M-nya untuk mobil. Kita tekan finish. Nah, di sini secara default autornya ini akan mengambil username dari PC kalian. Kalau kalian pengen merubah autornya ini, kalian tinggal merubahnya di bagian sini. Tool, kemudian masuk ke bagian template. Nah, di bagian template ada banyak, kalian pilih bagian Java, kemudian di bagian Java class tekan open in editor. Hati-hati di sini nih, jangan asal delete atau hapus, hanya diganti di bagian sini. Punya kalian ada tulisannya user gitu, nggak salah biasanya user gini. Nah, ini silahkan diganti dengan nama kalian.
Kalau tidak diganti nanti akan mengambil inisialisasi dari PC name kalian. Kita ganti ya, Saiful Nur Budiman. Ini tadi kan di sini punya saya kan Saiful Nur B. Ini saya ganti menjadi Saiful Nur Budiman. Jangan lupa Ctrl S. Sudah. Yang diedit yang bagian ini saja, yang lainnya nggak usah diedit. Kemudian di close. Nah, kita bikin kelas baru lah, katakanlah new Java class. Ini contoh saja, contoh. Kemudian finish. Nah, nanti namanya otomatis akan berubah di sini, Saiful Nur Budiman, sesuai dengan template yang kita buat tadi. Oke, kita kembali lagi ke kelas mobil. Di kelas mobil kita akan membuat 2 atau 3 variabel sesuai dari di modulnya, yaitu ada pabrikan, tipe, sama warna. Jadi kita bikin pabrik dengan variabel tipe data string, kita kasih nama pabrikan. Kemudian kita copy saja untuk mempercepat coding. Nah, ini ganti dengan nama tipe, kemudian satunya diganti dengan warna. Oke, kemudian kita akan bikin metode atau behaviornya. Ada 3, maju, mundur, sama parkir. Jadi public void bergerak maju. Udah gini aja, system.out.println. Oke, kita kasih nama bergerak maju. Nah, di pemrograman Java untuk menampilkan di konsol itu tulisannya adalah SOP, system.out.print, atau saya menyebutnya SOP tadi, system.out.println. Pak, bedanya apa system.print dengan .println? Kalian juga bisa menulis seperti ini. Yang ini print saja. Jadi bedanya kalau yang println itu ada spasi enter ke bawah. Kalau print itu tidak ada enter ke bawah. Oke ya, paham ya? Kalau ada println nanti tulisan berikutnya akan ke bawah, tapi kalau nggak ada println itu tulisannya akan nyamping ke kanan. Oke, kita pakai yang println saja. Ini saya hapus. Kemudian kita copy, kita paste saja yang tadi bergerak maju, sudah bergerak mundur, kita ganti aja bergerak mundur. Kemudian yang satunya lagi parkir. Oke, udah, kita bikin metode seperti ini. Kita ganti bagian println-nya bergerak mundur, kemudian di sini adalah parkir. Oke, dari sini kita akan membuat yang namanya void main, sama seperti di C# ada void main. Jadi di void main-nya cuma huruf M-nya kecil. Kalau di C# huruf M-nya untuk main itu besar. Jadi bedanya hanya di situ saja. Kita bikin void main, public static void main, string args itu argumen. Oke, kita bikin di sini 2 objek, yaitu pertama dari mobil Honda, kedua dari mobil Toyota. Kita panggil dulu kelasnya, kelas induknya mobil ya tadi, mobil. Terus kemudian kita kasih nama objek pertama adalah Honda. Oke, new. Nah, sama seperti di C# pakai new juga. New nama konstruktornya yaitu mobil.
Secara default konstruktornya itu hanya ada satu, sama seperti di C# juga, nggak ada parameter untuk default konstruktor. Sebenarnya di sini ada seperti ini, public mobil. Nah, sebenarnya ada seperti ini. Ini disebut dengan konstruktor. Konstruktor itu adalah nama yang mirip seperti nama kelas, nama metode yang mirip seperti nama kelas. Nah, ini secara default harusnya ada, cuma di hidden sama pemrogramannya. Kalau nggak dikasih pun juga nggak masalah. Kita komen dulu. Untuk komen tekan Ctrl spasi, Ctrl backslash di keyboard kalian. Untuk uncomment tinggal tekan Ctrl backslash kembali. Oke, kita ke bawah. Oke, kita bikin objek pertama, objek 1, kita beri nama Honda. Oke ya, nama objek 1 adalah Honda. Kemudian dari objek Honda kita akan mendefinisikan dia mau bergerak maju ataupun mundur. Berarti Honda dot, nah kita titik. Sama seperti di C# untuk memanggil metode kita tekan dot titik. Nah, di situ ada yang metode bergerak maju, bergerak mundur. Nah, kita tekan dulu yang sama parkir. Kita pakai yang maju. Oke, copy aja. Kemudian paste ke bawahnya, tinggal diganti bergerak mundur. Yang di sini juga begitu, bergerak, tapi yang di bawah adalah parkir. Dah. Kemudian kita bikin objek kedua. Objek kedua. Ini tadi objek pertama. Objek kedua kita beri nama Toyota. Nah, sama, kita sebutkan dulu nama kelasnya, kemudian nama objeknya Toyota, new-nya dari mobil. Nah, kita kasih copy aja dari sini, kemudian copy nama objeknya, tinggal paste aja, paste. Oke, udah. Jadi yang atas nanti akan memanggil objek dari Honda, bergerak maju mundur parkir. Yang bawah kita panggil dari objek Toyota. Oke, hasilnya seperti apa? Kita tekan di bagian sini, run project F6, atau kalian setting di bagian sini, klik bagian project, klik kanan, kemudian kalian pilih set main project. Nah, udah. Kalau sudah di set main project, kalian klik kanan, run. Nah, nanti akan keluar tulisan seperti ini, select this main class dari kelas mobil. Kalian tekan OK. Di sini kan ada tulisannya Com Saiful tugas 02 mobil. Nah, mobil ini adalah nama kelasnya, kan OK. Oke. Kalau sudah, hasilnya seperti ini, ada di bagian bawah punya saya, outputnya bergerak maju, bergerak mundur, sama parkir. Bergerak maju, bergerak mundur, sama parkir. Oke ya, ini supaya lebih jelas saya kasih pembeda. Saya kasih spasi di bagian sini. Saya kopikan di bagian sini. Saya kasih jeda ini. Oke, kita running kembali F6. Nah, bergerak maju, bergerak mundur, parkir. Di bagian bergerak maju sama bergerak mundur parkir ini, yang atas ini dari objek Honda, sementara yang bergerak maju, bergerak mundur parkir ini dari objek Toyota. Nah, mungkin itu saja untuk materi hari ini mengenai pembuatan kelas dari pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya kita akan mempelajari
overriding ataupun inheritance nanti ke depannya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau belum saya balas juga silahkan di WA saya. Untuk materinya akan segera saya upload di Edmodo. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.